Oke, kita mulai Ya, Pak Lili. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Pak Lili pada kesempatan sore hari ini. Sehat, Alhamdulillah. lihat semangat, wajahnya cerah, luar biasa. Ya, terlihat kalau suka senyum ini Pak Lili ini ya. Nah, Kalau bisa berarti Jawanya mungkin saya. Sumeri. Oh ya jangan. Ya, Oke, bismillah. tenangkan dulu, nggak usah grogi, Ya. santai aja. Kita di sini hanya ngobrol Pak, nggak ujian Pak. Siap. Oke, oke, masih tegang nggak? Nggak ya? Enggak, kita coba, Bu. Bismillah. Santai aja, enjoy aja. Oke, Pak Lili, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini, kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Lili, kami kasih kesempatan untuk perkenalan dulu. Saya juga perkenalan Pak Lili dari mana, mengabdinya di instansi apa, sudah berapa tahun, kemudian apa sih kesan-kesannya juga boleh lah untuk proses PPG sampai pada tahap ini. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Lis Tioko. Saya belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Binau Umah yang teralamatkan di Bauran, Tegalrejo, Barat Bantul, Yogyakarta. Saya Oh, mulai mengajar sejak 2015. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan, dan yang lebih menyenangkan lagi pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti PPG. Kesannya ya, apa yang saya peroleh selama pendidikan ini tentunya banyak sekali. Saya harapkan nanti menjadi pengalaman yang luar biasa, bisa saya terapkan dalam pembelajaran selanjutnya, dan semoga apa yang saya peroleh tidak hanya bermanfaat bagi saya sendiri, tapi khususnya untuk semua yang di bawah yang saya temani belajar itu, Bu. iya, Terima persis kasih. maksudnya ya. Ya, Oke, itu Pak Lili. Kalau sudah mengungkapkan itu, kenalan, sudah ngobrol, udah santai ya. ya. Iya. Oke. Dan hari ini kan sudah ujian, nanti leganya duluan daripada teman-teman yang lain yang belum ujian kan. Oke. Ya. Dikira ujian itu susah kopi ya. Kalau dibuat gampang ya gampang. Selagi menguasai materi gitu ya, bisa jawab itu. Saya coba. Oh. Oke, Pak Lili, baca Quran dulu aja ya. Ya, siap. Ya, siap. Surah apa ya, Bu ya? Oke. Sebelumnya background pendidikan S1-nya apa, Pak? Saya PAI. Di, PAI di UIN Jogja ya. juga. Enggak, pada waktu itu masih STIK Anur. Anur Ngurukem itu. Oh, di Anur, Rukau. Oke. Ya. Mau pakai mushafnya sendiri atau saya slide-kan? Terserah, Bu. Pakai sendiri. Oh, terserah. Ini Jelas sudah yang mana? siap. Oh, itu juga sudah siap. Oke, Pak. Saya mau Pak Lili untuk membacakan eh, Surah Maryam aja lah. Ya. Terus 16. Ya, juz 16. Ayat ke-19. Oh ya, ayat 19 ya. Surat ke-19, sorry. Oh, surat ke-19. Hmm, Ya, juz 16 ya ini, untuk Bu. ayat 1 sampai 7. Ya. Sudah, Bu? Sudah. Silakan, Bapak, Ya. monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Ya, صدق cukup. الله العظيم. Oke, seperti mendengarkan murotal ini bacaan Pak Lili ini ya. Masya Allah, subhanallah. Oke Pak, saya ingin Ya, tanya sedikit tentang tajwidnya. ya, siap. Kata Samia itu termasuk bacaan apa? Ya-nya itu. Samia yang pasti Iya. itu tadi ya. Iya. Kok, fathah Idgham, tanwinnya eh, idgham Bu. bisa itu Om. Samia, Samia. Kan ada wakof, kemudian di wakof kan itu ya. Ya, sebentar, sebentar, sudah hilang. Itu mat apa itu? Sebentar, sudah saya tutup deh. Samia, Rodia. Nah, itu kan di Ya, akhir. ya, Ahmad, Walia. ya. Nah, Lupa Bu saya Bu. Zakaria, Zakaria. Aduh, Teori tidak tajwidnya mungkin lupa loh saya. bacanya bagus. Mat apa itu ya? Oh ya, Lupa. mat Oke, lupa. biasa ya. Kalau bidu'aika, ainnya itu bacaan apa, Pak? Ya, bacaan mat juga. Mat juga. Namanya mat apa? Mat apa ya Bu ya? Teori Ayat tajwidnya 4 lah itu ya. bisa baca tapi teorinya lupa Bu saya. Oh, gitu. Ngajar, realnya ngajar apa di sekolah? Saya fikih. Oh iya, udah fikih, Ya, udah sesuai fikih. gitu. Ya, cuman Ngajar tahfidz juga. lupa, lupa nggak lama nggak buka jadi lupa. Hmm, oke, jadi bacaan matnya lupa ya. Ah, sayang sekali nih Pak Lili ini. Terus kalau yang lainnya apa ya? Hmm, Syaibau walam. Ayat keempat, Pak. Itu kan ada tanwin ketemu Ya, dengan wawu. ya, itu idgham. Idgham, Idgham apa? idgham bihunah. Heeh. Selain wawu, huruf idgham bigunah yang lain apa? Yanmu, Oke. yanmu, ya, non Ya. mim wawu. Iya, kalau ini non sukun atau tanwin hafal ini. Kalau matnya lupa ya. Ya, mungkin sebagian Bu. Oke. Walam akun, mim sukunnya ini. Bacaan apa, Pak? Walam akun izhar. Idhar apa? Izhar Kalau ini hukum bacaan mim sukun ya. Kalau nun ya, sukun kan ada idhar juga, begitu ya. ya. Apa namanya kan beda. Idhar apa, Pak? Halki bukan Bu? Kalau halki itu yang non sukun atau Ya. tanwin. Kalau yang mim sukun Ya, apa? tapi nggak tahu. Aduh. Oke. Ada idhar syafawi. Ingat, Pak? Ya, izhar Ya. syafa'i. Selain idhar syafawi, bacaan mim sukun lainnya apa? Iklab. Ah, itu non sukun atau tanwin. Oh ya, idgham Bu. Iya. Idgham mimi bisa. Ah, Mimi, itu idgham mimi. itu mimi. Terus idhar syafawi. Satu lagi apa? Cuma 3 kok. Ikhfa Betul, syafawi ada ya? Pak Syafawi. Ya, Betul. ikhfa syafawi. Ya, Pak. Nanti materi madinnya jangan dilupakan ini. Kasihan gurunya Ya, udah ngajarin ini. yang Bacaan ngajar Qurannya udah bagus tajwid banget ya. bukan orang lain Ibu. Oke. Matnya juga nanti dicek ya. Ya, Itu ya. tadi bidu'a ika. Itu ada mat wajib muttasil. Bertemunya mat tabi'i dengan yuh, tak pancing-pancing loh, Pak. Dengan hamzah dalam satu kata. Ya.
Dan Ya, seterusnya. nanti Pokoknya saya hanya memberikan stimulus, nanti responnya Pak Lili adalah untuk bisa mencari tahu lagi, ya, kepo lagi ya, gitu ya, ya, ya. untuk membuka materi-materi tentang tajwidnya. Insya Allah. Ampun. Gayanya sok nih saya itu ya. Ya, Ya, terima kasih. saling mengingatkan ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Pak Lili. Untuk menulis sudah ada kertasnya di situ, alat tulis. Sebentar. Nah, ya, Kertas putih gini tuh. ya boleh sama alat tulisnya. Yang Ya, jelas Pak, bolpennya. ya. Karena nanti kan lewat video aja untuk koreksinya. Saya minta tolong Pak Lili untuk bisa menuliskan wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. 2 ayat itu aja, Pak. Ya, Oke. Surah Al-Humazah ayat 1 dan 2. wailul likulli. Mm-mm. Wih, cepet banget. 2 ayat sudah selesai. Ya, ya, Oh, ya. agak mundur dikit, Pak. Oke, perfecto. Betul sekali. Sudah betul. Bacanya Quran bagus, tulisannya juga bagus. Wah, luar biasa. Jadi guru ideal ini ya. Ya, Cuma tinggal silakan Bu. Lupa tajwidnya. tajwidnya. Dulu ingat tapi lupa. Lupa ya. Oh, manusiawi sekali itu ya. Oke, Pak Lili. Baca sudah, nulisnya juga sudah, kaitannya dengan tajwid juga sudah untuk baca tulis Al-Qur'annya. Saya ingin ngobrol kaitannya dengan modul ajar yang sudah disusun Pak Lili ya. Ya, siap. Sudah di-upload di Ya, LMS. Semuanya sudah, Pak. Dari modul 1, 2, modul yang project. 11 belum ini. Yang teaching itu juga belum. Kenapa ini tidak disiplin nih? Ya, masih proses, Bu. Oh, Sudah masih jadi proses. dosen ini. Alhamdulillah. Oke. Kemudian untuk yang PTK juga sudah proposalnya? Ini baru mencari-cari ini, Bu. Oh, baru mencari-cari dong ketemu, Pak. Nyarinya di Tapi mana? sudah ada gambaran. Sudah Oh, ada ada gambaran. gambarannya. Tinggal dituangkan ya ide Ya, gagasannya ya. ya. Oke, padahal saya mau tanya-tanya tentang itu ya. Oh, belum diupload ya. Ya wes, nggak apa-apa. Materinya kaitannya dengan ilmu pedagogik yang memang sudah dipelajari Pak Lili ya untuk perkuliahan sebelumnya. Pak bisa sebutkan Pak, sepengetahuan Pak Lili ini ketika nyusun modul ajar itu kan harus ada landasan teori belajar. Nah, teori belajarnya apa aja? Teori belajar itu yang meliputi kognitif itu bukan, Bu. Satu itu. Afektif, Hmm, afektif, terus psikomotorik. iya. Bisa dijelaskan itu? Kognitif itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami, Mm-mm, berpikir kritis, dan hafalan kalau nggak salah. Terus? Itu ya, Bu ya. Terus Heeh. afektif itu berkaitan dengan pertumbuhan batiniah siswa kalau nggak salah itu. Sedangkan psikomotorik itu kemampuan berkaitan dengan gerak tubuh. Oke. Itu sih eh, ranah dalam pembelajaran gitu ya. Ya, Yang pertama dari sisi pengetahuan harus dikuasai oleh siswa. ya, Ada kognitif, afektif, psikomotorik ya. gitu. Cuma kalau untuk teori belajar ada istilah lain, Pak. Kalau kognitivistik ada kaitannya dengan kognitif. Nah, yang lainnya apa itu? Misalnya gini, teori belajar, suatu teori belajar itu memandang bahwa manusia itu bukan hanya secara fisik, tapi dia punya perasaan, punya emosional. Nah, itu teori apa misalnya? Masih ingat nggak? Behavioristik. Ah, behavioristik, tapi bukan yang saya sebutkan tadi ya. Oke, behavioristik, kognitivistik. Terus apa lagi? Kok ingat-ingat? Mulai jawaban dari mana? Nggak bisa, Bu. Sudah Nah, itu lupa. sudah kalau behavioristik itu apa setaunya Pak Lili? Apa ya? Ditanya, gantian Nah, nanya. Iya, behavioristik apa itu ya? kan
dari kata behavior. Behavior itu adalah perilaku. Oh ya. Harapannya dengan proses belajar, siswa itu akan mengalami perubahan perilaku. Dari yang awalnya nggak disiplin, jadi disiplin. Gitu. Karena teori ini tuh memandang manusia itu sebagai makhluk yang menerima stimulus dan juga respon. Misal kalau di pondok pesantren itu Pak, kenapa itu dibuat peraturan ketat gitu ya? Biar mahasiswanya atau siswanya disiplin gitu kan. Nah, itu. Jadi ada stimulus, ada respon yang tujuannya adalah dalam proses belajar siswa ada perubahan perilaku. Kalau keluar pondok nggak tahu lagi tuh ya. Karena stimulusnya udah beda lagi tuh ya. Oke, yang lainnya lagi masih ingat nggak, Pak? Yang memanusiakan manusia. Itu teori apa itu? Yang tadi saya sebutkan manusia itu tidak hanya fisik, tapi juga emosi, perasaan. Sama siswa itu harus care itu guru. Pak Lili kalau ngajar cuma ngajar aja atau ada perhatian tuh sama siswanya? Ya, diusahakan semaksimal mungkin. Bentuk perhatiannya apa kalau sama siswa biasanya? Memuji, menanyakan Oh, kabar, nah kasih apresiasi ya, oh, nanya kabar. Oke, apalagi Pak? terus apa ya? Ya, apresiasinya apa biasanya bentuknya? Biasanya pujian. Wah, kamu ganteng dan pinter. Ya, heeh. Itu Heeh. Kalau hadiah-hadiah belum pernah ya? hadiah-hadiah. Heeh. Ya, Ya, tepuk tangan gitu ya, tangan itu. kasih jempol, itu Hmm. juga bentuk apresiasi. Ya, ada teori humanistik juga Pak, yang itu tadi saya sebutkan. Jadi ngasih perhatian ke siswa kayak gitu. Karena dia punya seperti kita manusia, ya kan? Punya perasaan dan juga emosi. Jadi kalau dikasih apresiasi seneng kan, tambah semangat belajarnya gitu. Oke, nanti teori-teori yang lain baca sendiri lagi ya. Nanti kalau saya mau jelaskan nanti nggak cukup waktunya. Oke, sekarang tentang pengembangan materi ajar, Pak. Masih ingat nggak eh, jenis-jenis pengetahuan yang diajarkan pada pengembangan materi ajar? Di modul ajar kan ada itu yang dijelaskan misalnya materinya apa? Yang dituliskan Pak Lili. Saya jual beli, Bu. Misalnya jual beli, pengertian jual beli, terus proses jual beli. Nah, itu termasuk pada pengetahuan apa? Muamalah, fikih muamalah. Fikih muamalah ya, misalnya. Nah, itu kan ada istilah tentang pengembangan materi ajar. Mm-mm. Masih ingat nggak istilahnya sih? Mungkin Pak Lili ya tahu sebenarnya udah praktek gitu ya, cuma harus tahu juga ini istilahnya, teorinya. Paham nggak yang saya maksud? Pusing nggak? Pusing. Nggak tahu. Belum ya. Nanti dibuka lagi Pak resumnya. Ya, Ya kan? ya. Mm-mm. Jadi kan materi ajar yang tergambarkan itu kan ada dalam sebuah dimensi pengetahuan. Ya kan? Awalnya apa dulu yang diajarkan? Misalnya ada faktual. Yang lainnya apa, Pak? Selain faktual. Kontekstual. Kontekstual. Enggak. Ya, faktual kan berdasarkan fakta gitu Ya, kan. ya, Nah, ya. terus nanti setelah itu ada lagi itu yang kaitannya dengan definisi, pengertian, kayak gitu. Itu berarti tentang apa? Dimensi pengetahuan apa? Itu Ini udah kognitif ya. lanjutan. Maksudnya kognitif bukan? Bukan lagi. Emang itu kognitif kan pengetahuan. Cuma kan dimensinya itu ada faktual, ada konseptual, Pak. Jadi Ya. kan ya pengertiannya apa gitu kan. Nah, ada lagi yang lain. Selain faktual, konseptual, apalagi Pak Lili. Ini pas tak pancing dua loh ini ya. Ngeblank ini. Apalagi? Ngeblank ini bukan. Oh, blank. Nah, nanti cek lagi. Ya, Selain konseptual, faktual, ada juga prosedural, Pak. Ya iya. kan?
Jadi proses jual beli itu harus ada akadnya dulu misalnya, ya kan gitu ya. Kemudian ada kesepakatan antara penjual beli gitu. Nah, itu kan prosedural gitu ya. Dicek barangnya sudah bagus atau belum gitu, sesuai dengan syariat atau enggak gitu ya. Ya, misalnya. Kemudian ada metakognitif. Bagaimana proses pembelajaran yang disampaikan, pengetahuan yang disampaikan itu bisa dikontekstualisasikan pada kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Ali, begitu dimensi pengetahuannya untuk pengembangan materi ajar. Bisa diulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi, silahkan. Yang pertama tentang faktual, Ya, konseptual, betul. prosedural, dan yang Yes. satu metakognitif. Oke, santum. Betul. Nanti setelah ini jangan lupa lagi loh ya. Satu lagi pertanyaan. Ulangi tadi yang teori belajar. Satu. Sekali. Behavioristik, Yes. Dua. kognitivisme, Yes. Tiga. hmm, pedagogik, Waduh. oh, kan ya, Yang manusia kan manusia tadi? behavioristik. Beda, itu behavioristik kan yang disiplin tadi. Ada perubahan perilaku, behavior. Kalau yang manusia itu sebagai makhluk yang punya perasaan, dikasih apresiasi tadi loh. Namanya apa? Humanistik. Iya. Gitu. Humanistik. Oh, besok kalau ketemu Pak Lili tak tanya itu lagi, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti tak ganti nilainya nanti di ujian kompre nanti. Ya, Itu ya. Itu kaitannya dengan konseptual sih Pak. Ya kaitannya dengan teori pedagogikal gitu ya. Yang memang sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Harapannya jangan dilupakan. Kemudian di proses assessment Pak, di kurikulum Merdeka, itu kan punya ciri khas itu ya, bedanya dengan Kurtilas. Kayak apa Pak? Bisa jelaskan Pak? asesmen pada kurikulum Hmm. Merdeka itu dilakukan 2 kali, Bu, di Heeh. awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Hmm. Terus asesmennya itu tidak hanya sebatas kemampuan siswa, tapi juga lebih ke apa, pengembangan Betul. karakter dan moral siswa. Heeh. Contohnya kayak apa Pak? Jadi misalkan kita mengajari tentang jual beli, nantinya siswa dipantau untuk menerapkan hukum-hukum yang ada pada jual beli itu dalam kehidupan sehari-hari, memastikannya untuk berperilaku jujur dan sebagainya. Oke. Kalau proses assessment awalnya seperti apa yang dilakukan Pak Lili? Ya, apa yang kalian ketahui tentang jual beli? Biasanya pertanyaan mendasar tentang bab yang akan dipelajari, Bu. Oke. Selain itu, Terus mengapa kalian harus mempelajari masalah jual beli ini? Apa yang oke. ingin kalian capai? Oke. Kalau itu kaitannya dengan kognitif atau penguasaan materi gitu ya. Ada lagi assessment lainnya. Itu saya biasanya menuangkan kasus-kasus jual beli yang terjadi pada sekarang. Hmm. Misalkan kan dalam jual beli itu syaratnya ada ijab kabul. Nah, sekarang kan pada zaman sekarang itu ada jual beli yang tidak ada penunggunya. Di kantin kita kan ada kantin kejujuran. Itu pendapat kalian gimana? Itu kita tuangkan pada LKPD, terus banyak masalah-masalah yang kita kemukakan untuk didiskusikan kelompok. Oke. Sebentar Pak. Ya. Ya, maaf ya Pak ya.
Anak-anak heboh. Oke. Ya, itu tadi, Pak. Jadi, selain untuk penguasaan materi, itu ada juga asesmen awal itu bisa digunakan guru untuk bisa menentukan gaya belajar siswa, misalnya seperti itu. Dan analisis yang lainnya. Oke, itu tambahannya. Itu, Pak. Oh iya. Ini aja. Ya. Oke. Oke, berikutnya Pak Lili, saya ingin Pak Lili untuk bisa memberikan cuplikan cara Pak Lili untuk ngajar gitu ya, materi tentang jual beli itu, tapi pada saat langsung pada pertengahan gitu ya. Bagaimana Pak Lili memberikan instruksi langkah-langkah pembelajarannya? Di pas inti pembelajarannya ya Bu ya. 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 Mulai dari pakai metode apa Pak? Atau model pembelajaran apa? PBL. Oke, PBL. Silahkan Pak Lili. Ya, langsung ya. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Lili akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Untuk nomor urut 1 sampai 5, kelompok 1, nomor urut 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Dan nanti saya harapkan kalian memperhatikan apa yang akan saya putar dalam video ya. Kalian harus bisa menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, yaitu meliputi pengertian jual beli, dasar hukumnya, terus nanti ada hukum-hukum jual beli, terus syarat dan rukun jual beli, dan macam-macam jual beli. Jadi nanti kalian harus bisa menggali semuanya, dan apabila ada yang perlu ditambahkan, kalian bisa menggali lewat buku yang sudah kalian miliki. Untuk yang kedua, nanti Pak Lili akan membagikan LKPD pada kalian. Yang di situ sudah ada kasus-kasus yang bisa kita temui pada masa sekarang. Saya contohkan, ada jual beli itu yang menggunakan sistem ijon, ada pedagang yang membeli ikan masih dalam kolam, itu contohnya. Kalian harus bisa mengungkapkan pendapat kalian, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Terus ada transaksi jual beli online, itu gimana itu? Ketika kita pesen kayaknya bagus, tapi kok sampainya itu barangnya mengecewakan. Itu pendapat kalian menurut dari segi keabsahan jual belinya bagaimana dan sebagainya. Nanti sudah saya tuliskan di LKPD. Silahkan bekerja, saya beri waktu 20 menit. Nah, gitu Bu biasanya. Terima kasih. Keputus ya tadi Pak Lili ya? Gimana? Terputus. Keputus. Diulang berarti. Ya enggak. Ya udahlah. Tadi saya, aduh, suaranya kok hilang aku gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Sudah selesai Pak Lili? Ya diulang juga nggak apa-apa Bu. Enggak lah, udah sore. Ini juga udah cepet banget nih anak-anak ini. Ya. Oke, Pak Lili gitu ya. Insya Allah sudah interaktif ya sama siswanya ya. Diajak mereka berpartisipasi karena memang prinsipnya Kurmer itu kan student center gitu ya. Banyak melibatkan siswa untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak Lili. Untuk teorinya sudah, baca tulis Al-Quran sudah, untuk cuplikan pembelajaran juga sudah. Oke, saya kira untuk ujian komprehnya sudah untuk Pak Lili. Gimana Pak Lili? Lulus nggak ini? Ya, berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya terserah diri Bu. Kok terserah? Berarti nggak mau lulus? Ya lulus. Oh, mau lulus. Ya. Oke, kasih satu statement Pak dari kekurangan yang tadi disampaikan Pak Lili kan, kekurangannya pada proses ujian ini tadi. Saya mau Pak Lili punya komitmen untuk meyakinkan saya untuk bisa meluluskan Pak Lili pada proses ujian ini. Silahkan. Ya. Ayo, nanti kalau nggak ada statementnya saya nggak mau meluluskan loh. Ya. Dalam sebuah perjuangan ada harga yang harus dibayar. Ya. Dan
bagi kepala keluarga memang ada tanggung jawab yang besar. Begitu juga bagi para pendidik bertanggung jawab kepada orang-orang yang dididik karena itu adalah contoh. Dan semua itu memerlukan cerbasuki momotio. Tidak hanya berjuang terus. Terus komitmennya ke depan mau seperti apa? Ya, berusaha semaksimal mungkin menerapkan ilmu yang sudah diperoleh baik dalam PPG maupun terus belajar. Karena bagi guru itu adalah terus belajar. Karena setiap zaman itu ada masanya sendiri-sendiri. Didilah anak kalian sesuai zamannya masing-masing. Oke, berarti Pak Lili siap untuk terus belajar ya, Insya Allah. menyesuaikan dengan zamannya. Itu ya komitmennya Pak Lili. Kalau saya tangkap seperti itu. Jadi insya Allah Pak Lili untuk proses ujian sudah lancar. Insya Allah lulus lah untuk Pak Lili. Yang pastinya tadi kita tunggu komitmennya Pak Lili. Nanti ketemu berikutnya sudah dalam perubahan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Berusaha Amin. terus dulu. Doakan ya Bu ya. Amin. Sukses selalu. Sama-sama mendoakan Pak Lili sehat selalu. Baik. Terima kasih Pak Lili untuk ujian hari ini. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Salam untuk siswa-siswanya juga. Kami akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.